Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bawa setiap hati dan hidup kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam setiap hati kita. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kami mau diam dekat-Mu Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Ku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini kami menemukan akan wajah-Mu Tuhan. Kami siapkan setiap tanah hati kami Tuhan
untuk kami menerima akan taburan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Di pagi hari ini dengan tema yang baru, yaitu integritas orang percaya, di mana kita sebagai orang percaya harus memiliki integritas di dalam kehidupan ini, karena kita tidak mungkin melayani dengan suatu yang menutupi kepalsuan kita atau tidak sama tindakan, perbuatan atau kata-kata. Kita harus tahu dulu integritas dalam bahasa artinya adalah melakukan segala sesuatu tanpa dilihat orang. Seringkali ketika kita melakukan segala sesuatu ingin sekali dilihat orang, tapi integritas kita melakukan segala sesuatu tanpa dilihat orang. Dalam bahasa Latin pun integritas diartikan juga sebagai integer, yang berarti keseluruhan dan lengkap. Hidup kita seringkali palsu, seringkali tidak lengkap Bapak Ibu, tapi hari ini bahwa kita harus menjadi orang percaya yang mempunyai integritas atau keseluruhan yang lengkap di dalam Tuhan. Hal ini menandakan bahwa pada saat kita menjadi orang percaya, kita sedang dikuduskan, dan dengan rupa Tuhan Allah kita harus menjadi lengkap atau penuh di dalam pribadi kita. Artinya bahwa tidak ada kepalsuan di dalam kita. Dalam etika pun integritas diartikan sebagai integritas juga disebut ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk dalam hati nurani. Panutan kita untuk berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri adalah the man of integrity, manusia yang berintegritas. Dia memang sepenuhnya Allah, tapi juga sepenuhnya manusia. Dia turun ke dunia ini, dia senantiasa memakai rupa seorang manusia yang komplit Bapak Ibu. Jadi dia seorang manusia yang berintegritas. Kenapa dia berintegritas? Yang pertama adalah ketika dia turun ke bumi, dia menggenapi segala rencana Allah. Mungkin ketika dia disiksa, mungkin ketika dia mengalami sesuatu yang sakit, bisa saja dia berkata dengan Bapaknya di surga bahwa dia tidak mau untuk melakukan itu. Bisa saja Bapak Ibu, tetapi dia mempunyai satu integritas yang namanya komitmen. Dia tetap senantiasa melakukan karya keselamatan, dan akhirnya bahwa kita setiap orang yang percaya karena komitmen yang Tuhan lakukan atau karena integritas yang Tuhan lakukan, kita diselamatkan. Gambaran yaitu seorang yang percaya yang mempunyai integritas, bahwa ketika Tuhan Yesus sendiri di bumi, tidak ada satupun yang dia lewatkan, bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita memakai integritas. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan segala sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus memberi contoh Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus sendiri tidak sekedar dia menyuruh kita untuk saling melayani, tetapi di sini dibuktikan bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya pada waktu itu. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus sama, ketika dia berkata, dia juga bertindak. Yaitu di sini dikatakan, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Di situ adalah perintah Tuhan Yesus. Membasuh kaki adalah supaya kita melayani sesama kita Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus menyuruh kita melayani, tetapi Tuhan Yesus pun melakukan, memberi teladan, memberi contoh kepada kita. Di dalam Alkitab itu juga dikatakan bahwa kita harus hidup seperti Yesus telah hidup, yang memiliki integritas di dalam kehidupannya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Jadi hidup kita ketika kita melayani, kita harus mempunyai integritas dan kita harus hidup seperti Yesus telah hidup, Bapak Ibu, yang memiliki integritas. Bagaimana kita bisa hidup dalam integritas? Ada 2M yang saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Ya, M yang pertama adalah menjaga hati kita agar tetap murni. Menjaga hati merupakan hal yang sangat penting karena integritas yang kita miliki harus dimulai dari dalam dulu baru keluar, Bapak Ibu. Kita harus pandai untuk menjaga hati kita sehingga hati kita tetap murni. Amsal 4 ayat 23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang kita sedang bangun dimulai di dalam, maka integritas harus dimulai dari dalam kita baru keluar. Kehidupan yang akan kita bangun semuanya terpenting harus dengan hati nurani yang murni, Bapak Ibu. Dilanjut Kisah Para Rasul 24 ayat 16 di sana dikatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi kita harus hidup dengan hati nurani yang murni. Orang yang hati nuraninya masih murni adalah orang yang selalu takut ketika berbuat salah. Seumpama, contoh yang pertama adalah kita sebagai siswa atau mahasiswa, Bapak Ibu. Kita seringkali dulu ketika sekolah kita mencontek, ada perasaan tidak enak, ada perasaan takut, Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita sebagai seorang pengendara motor, ketika kita mungkin melawan, tidak memakai SIM atau tidak memiliki helm, Bapak Ibu, kita akan selalu takut. Itu berarti hati nurani kita masih murni, Bapak Ibu, dan kita harus menjaganya untuk tetap murni di dalam Tuhan. Bagaimana cara menjaga hati nurani kita agar kita tetap murni di dalam Tuhan? Sering membaca firman, Bapak Ibu, itu senantiasa membuat hati nurani kita untuk tetap murni di dalam Tuhan. Yang kedua adalah menjaga pergaulan kita. Kita tahu seringkali pergaulan yang di luar itu mempengaruhi juga yang di dalam, Bapak Ibu. Karena itu kita tahu bahwa dengan siapa kita bergaul itu sangat penting, sangat mempengaruhi hidup kita. Seumpama kita bergaul dengan orang yang tidak jujur, lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang tidak jujur. Yang kedua, ketika kita bergaul dengan orang yang tidak memiliki tanggung jawab, kita akan lama-kelamaan juga tidak memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan ini. Maka dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul itu menentukan hidup kita. Ayat di atas menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita bergaul juga mempengaruhi hidup kita, maka kita harus hidup menjaga pergaulan kita. Cara untuk kita bisa hidup dalam integritas yang saya bagikan adalah menjaga hati nurani kita untuk tetap murni dari dalam keluar, Bapak Ibu. Yang kedua adalah menjaga pergaulan kita dari keluar ke dalam, Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan 2M, menjaga hati nurani kita untuk tetap murni. Yang kedua menjaga pergaulan kita, saya percaya kita akan menjadi orang yang hidup dalam integritas. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak, buat hari ini biarlah hati nurani kami tetap murni, dan biarlah pergaulan kami pintar-pintar memilih pergaulan, sehingga kami percaya apa yang di luar itu mempengaruhi di dalam. Ketika kami senantiasa menjaga dua hal ini di dalam hidup kami akan terus berintegritas di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, mampukan kami karena kami tidak mampu tanpa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.